Assalamualaikum, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Let's discuss about simple past tense. Tenses ini adalah salah satu dari 16 tenses yang wajib dipelajari sebagai bahan dasar dalam pelajaran bahasa Inggris. Untuk pembahasan kali ini adalah tentang simple past tense, di mana akan dibahas tentang fungsi dari simple past tense itu sendiri, kemudian ciri-ciri dari simple past tense, dan nanti kita akan membuat kalimat menggunakan simple past tense sesuai dengan rumusnya. Baik, let's go to start it. What is the function of simple past tense? Simple past tense merupakan jenis kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau, yang mana telah selesai atau berakhir di masa lampau itu juga. Jadi, kita akan menggunakan tenses ini ketika kita menceritakan aktivitas kita yang sudah selesai terjadi di masa lalu. Contohnya, kita ingin bercerita bahwa kita membeli sebuah buku kemarin sore. Nah, karena aktivitas ini terjadi di masa lalu kemarin sore dan proses pembeliannya sudah selesai, maka kita bisa menggunakan verb ini untuk menceritakannya. Contoh lain adalah dia seorang guru 2 tahun yang lalu, dan pada masa sekarang dia sudah bukan guru lagi. Dia memasak nasi goreng kemarin, dan hari ini sudah tidak memasak nasi goreng lagi. Kalau dibuatkan ilustrasi seperti ini, ada 3 jenis waktu yang sering dipakai dalam menyatakan sebuah peristiwa. Ada present, masa sekarang, kegiatan sedang terjadi atau sedang berlangsung. Ada past, atau masa lalu yang berarti semua kegiatan yang diceritakan itu sudah berhenti di masa lalu. Dan future, masa yang akan datang. Simple past tense ini menyatakan semua aktivitas sudah terjadi dan berhenti di masa lalu, dan tidak terjadi lagi di masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Lanjut, kita bahas tentang karakteristik dari simple past tense tersebut. Yang harus kalian ketahui adalah kalimat terbagi menjadi 2, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalimat nominal di dalamnya terdiri dari kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Apabila kalian menemukan kata-kata tersebut, maka kalimatnya harus memakai to be. Bentuk kedua dari to be adalah was dan were. I was, he was, she was, it was. Jadi, untuk kata ganti subjek tunggal, dia harus menggunakan to be was. Sedangkan sisanya, dia harus memakai were. You were, we were, they were. Kemudian, kalimat verbal yang di dalamnya berisi kata kerja. Nah, kata kerja ini terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu kata kerja beraturan atau regular verbs dan kata kerja tidak beraturan atau irregular verbs. Contoh kata kerja beraturan, regular verb adalah study. Bentuk keduanya adalah studied. Jump. Bentuk keduanya adalah jumped. Sedangkan contoh irregular verbs, kata kerja tidak beraturan adalah go, bentuk keduanya adalah went, take, bentuk keduanya adalah took. Kalian jangan bingung dan khawatir tidak hafal atau tidak bisa merubah kata kerja ke satu menjadi kata kerja kedua, karena bisa dicari di kamus ya. Sekarang kita bahas dulu adverb of time, keterangan waktu yang biasa digunakan dalam simple past tense, diantaranya yesterday, artinya kemarin. Last, bla bla bla. Bla 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 lalu. Contohnya last month, bulan lalu. Last week, minggu yang lalu. Kemudian bla 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 ago. Example, 4 days ago, 4 hari yang lalu. 1 month ago, 1 bulan yang lalu. This afternoon, sore ini. Sebelum kita membuat kalimat past tense, alangkah baiknya dulu kalau kalian bisa membedakan antara kata benda, kata sifat, kata keterangan, dan kata kerja. Karena apa?
Karena dengan bisa membedakan 4 kata tersebut, maka kalian akan dengan mudahnya untuk membuat kalimat simple past tense itu harus menggunakan to be atau verb. 3 kata yang wajib menggunakan to be adalah kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Contoh, I was in the classroom this morning. He was a teacher 2 years ago. A teacher di sini merupakan kata benda hidup. So, predikatnya harus to be, yaitu was, sesuai dengan subjeknya, yaitu he. She was beautiful yesterday. Beautiful merupakan kata sifat, so predikatnya harus to be, yaitu was, karena subjeknya she. Gimana sampai sini? Sudah paham? Kita lanjut ke dalam kalimat berikutnya. It was sick last week. It sebagai kata ganti subjek untuk binatang biasanya ya. Was merupakan predikat. Sick objek berupa kata sifat dan last week adalah keterangan waktu. You were in the bank 5 minutes ago. Kamu berada di bank 5 menit yang lalu. Sekarang masih di bank nggak? Tentu saja tidak ya. We were famous artists last year. Kami adalah artis terkenal tahun yang lalu. Dan sekarang sudah tidak terkenal lagi berarti ya. They were students last year. Subjek they harus menggunakan to be were. Dan students merupakan kata benda hidup. Dan melihat keterangan waktu yang menggunakan last year, tahun yang lalu, maka kalimat ini harus memakai simple past tense. Gampang kan ya? Ingat saja ciri-cirinya. Oke? Kita bahas dulu tentang verb kata kerja ya. Kalimat verbal kata kerja terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu regular verb, kata kerja beraturan, kata kerja dasar tinggal ditambahkan D atau ED saja. Contoh, untuk mengubah kata kerja dasar as menjadi kata kerja bentuk kedua, tinggal ditambahkan ED saja, jadi asked. Kemudian ada kata clean, tinggal ditambahkan ed jadi cleaned. Untuk kata kerja dasar yang berakhiran E, maka tambahkan D saja di belakangnya. Contoh, advice menjadi advised, dan love menjadi loved. Jika berakhiran huruf Y, maka Y berubah menjadi I dan tambahkan ED di belakangnya. Contoh, cry menjadi cried, dan study menjadi studied. Apabila berakhir dengan huruf konsonan dan di depannya huruf vokal, maka konsonan dibuat rangkap 2 dan ditambahkan ED. Contoh, cancel menjadi cancelled, dan travel menjadi traveled. Sekarang kita bahas tentang irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Semua kata kerja ini ada di dalam kamus. Gimana sih caranya biar bisa hafal? Kalau saya biasanya dibaca tiap hari, misalnya 1 hari ditarget 10 kata. Jadi lama-kelamaan bakal hafal polanya. Contoh, bentuk ke-1 arise, bentuk keduanya arose. Become, became, break, broke, bring, broach, draw, drew, forget, forgot, go, went, hold, held, lay, laid, meet, met, tell, told, see, saw. Selanjutnya kita bahas tentang formula pola kalimat dari simple past tense. Yang pertama adalah kalimat nominal. Kalimat positif rumusnya adalah subjek, was atau were, objek, keterangan. Objek di sini berupa kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Contoh, I was there 1 hour ago. Kalimat negatif untuk menyatakan kata tidak dalam sebuah kalimat atau penyangkalan. Polanya adalah subjek, was, were, not, objek, dan keterangan. Contoh, she was not a doctor 2 years ago. Dia bukan seorang dokter 2 tahun yang lalu. Yang ketiga adalah kalimat tanya atau interrogative sentence. Polanya adalah was atau were, subjek,
objek, keterangan. Contoh, was he angry yesterday? Apakah dia marah kemarin? Jawabannya, yes, he was, atau no, he wasn't. Pola dari kalimat verbal adalah subjek, verb kedua, objek, dan keterangan. Contoh, I studied English yesterday. Saat studied termasuk ke dalam regular verb. Bagaimana bentuk negatifnya? Dalam bentuk negatif dan interrogatif harus menggunakan kata kerja bantu did. Polanya adalah subjek, did not, verb 1, objek, keterangan. Jadi kata kerjanya kembali lagi ke bentuk ke-1. Contoh, he didn't play marbles this morning. Dia tidak bermain kelereng tadi pagi. Lanjut ke dalam kalimat interrogatif. Polanya adalah did, subjek, verb 1, objek, dan keterangan. Contoh, did you sleep early last night? Apakah kamu tidur cepat tadi malam? Yes, I did. Atau no, I didn't. Kita latihan yuk untuk mengetahui sejauh mana kamu mengerti materi ini. Oke, di sini saya memberikan sebuah kalimat memakai bahasa Indonesia yang harus kalian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan 3 bentuk kalimat, positif, negatif, dan interrogatif. Dia perempuan berada di rumah sakit 2 jam yang lalu. Ayo, kalian coret-coret dulu di buku sebelum saya bahas. Ya, betul. Kalimat positifnya adalah she was in hospital 2 hours ago. Sekarang, rubah ke dalam bentuk kalimat negatif. Dia perempuan tidak berada di rumah sakit 2 jam yang lalu. Excellent. Kalimat negatifnya adalah she was not in hospital 2 hours ago. Next, rubah lagi ke dalam bentuk kalimat tanya. Apakah dia perempuan berada di rumah sakit 2 jam yang lalu? Pintar. Was she in hospital 2 hours ago? Sip, sudah mengerti ya bagaimana cara menyusun kalimat nominal dari simple past tense. Lanjut ke dalam kalimat verbal ya, kalimat dengan predikatnya yang memakai kata kerja. Mereka memasak telur kemarin. Ayo tulis dulu di catatan kalian. Oke, good. They cooked egg yesterday. Cook termasuk ke dalam kata kerja beraturan. Jadi hanya menambahkan ed saja di akhir kata. Lanjut lagi. Rubah ke dalam kalimat negatif. Mereka tidak memasak telur kemarin. Yap, betul. They didn't cook egg yesterday. Kemudian, rubah lagi ke dalam bentuk kalimat interrogatif. Apakah mereka memasak telur kemarin? Oke, sip. Did they cook egg yesterday? Nah, sekarang kita coba dengan kata kerja tidak beraturan atau irregular verb. Kami pergi ke Bandung minggu yang lalu. Bagaimana bentuk kalimat positifnya? Oke, we went to Bandung last week. Sekarang, rubah lagi ke dalam bentuk kalimat negatif. Kami tidak pergi ke Bandung minggu yang lalu. We didn't go to Bandung last week. Sekarang, rubah lagi ke dalam bentuk kalimat interrogatif. Apakah kami pergi ke Bandung minggu yang lalu? Did we go to Bandung last week? Gimana? Sudah ngerti ya? Banyak latihan ya supaya hafal di luar kepala regular dan irregular verb. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan tonton video yang lain dari channel ini. Assalamualaikum.